Langkah cerdas PSSI langsung tambah 4 pemain naturalisasi sekaligus. Bisa bikin Bung Towel semakin kepanasan. Semua sudah nggak sabar. Inilah jadwal kedatangan para pemain timnas Indonesia guna persiapan versus Irak. Langkah cerdas PSSI langsung tambah 4 pemain naturalisasi sekaligus. Bisa bikin Bung Towel semakin kepanasan. Wow, kabar menggembirakan bagi fans timnas Indonesia. Luar biasa terobosan PSSI ini. 4 pemain sekaligus akan didatangkan dari negeri kincir angin Belanda. Nomor 1 statistiknya mengejutkan. Bung Towel bisa panas, dingin kejang mendengar berita ini. Fans Garuda bersukacita. Sudah nggak sabar menanti kedatangan keempat pemain tersebut. Sebanyak 4 mantan pemain timnas Belanda junior yang segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas di total timnas. Timnas Indonesia bakal ketambahan pemain keturunan berkualitas dalam waktu dekat. Calvin Verdonk dan Jens Raven dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Maarten Paes tinggal menunggu keabsahan memperkuat timnas Indonesia di pengadilan arbitrase olahraga CAS hingga Indra Syafri bertemu 5 pemain keturunan Indonesia di Belanda yang diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 hingga senior. Dari nama-nama di atas, 4 diantaranya pernah memperkuat timnas Belanda junior. Hal itu membuktikan pemain-pemain ini memiliki kualitas. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? 4. Maarten Paes. Maarten Paes pernah memperkuat timnas Belanda U18, U19, U20, dan U21. Kemampuannya di bawah Mister Gawang mengantarkan Maarten Paes pernah menjadi kiper andalan FC Utrecht dan kini menjadi benteng terakhir klub Major League Soccer FC Dallas. Seperti yang sudah diunggah di atas, Maarten Paes tengah menunggu pengadilan CAS. Harapannya kiper 25 tahun ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia bersua Irak dan Filipina pada 6 serta 11 Juni 2024. 3. Xavi Woudstra. Kemarin Xavi Woudstra bersama 4 pemain keturunan Indonesia lain bertemu pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Ia diproyeksikan membantu timnas Indonesia U-20 lolos Piala Dunia U20 2025. Sekarang Xavi Woudstra bermain untuk klub SC Heerenveen U21. Biasa bermain sebagai gelandang sentral dan winger kanan, Xavi Woudstra pernah mengecap 1 caps bersama timnas Belanda U18. 2. Calvin Verdonk. Ketimbang nama lain, Calvin Verdonk jadi yang paling berpengalaman di timnas Belanda junior. Ia memperkuat timnas Belanda junior dari kelompok U15 hingga U21. Sekarang, Calvin Verdonk berstatus fullback kiri klub Liga 1 Belanda, NEC Nijmegen. Musim ini ia mengemas 2 gol dan 2 assist dari 32 penampilan Liga 1 Belanda dan beberapa kali masuk Team of the Week. 1. Kaya Schmons. Di posisi puncak ada Kaya Schmons. Ia pernah memperkuat timnas Belanda U18, U17, U18, dan U19. Penampilan pertama dan terakhir Kaya Schmons bersama timnas Belanda U19 tersaji pada 11 September 2023. Sekarang, Kaya Schmons bermain untuk klub Vitesse Arnhem U21. Dari 22 pertandingan di semua kompetisi musim ini, Kaya Schmons mengemas 1 gol dan 1 assist. Ia dapat diandalkan untuk mengisi sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berencana mengumpulkan pemainnya pada akhir Mei atau di akhir bulan ini untuk persiapan lawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni. Kedua pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat.
Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan Sintayong sudah menetapkan jadwal untuk mengumpulkan pasukannya. Sudah ada jadwalnya, akhir bulan ini kami akan kumpul, ujar Sumarji dikutip dari Total Timnas, Senin 13 Mei 2024. Ia pun meyakini pemain akan bergabung tepat waktu, karena ini merupakan pertandingan FIFA Matchday. Ini sudah agenda FIFA, jadi aman, lanjut sosok yang juga manajer Bayangkara FC. Meski begitu, Sumarji masih belum bisa mengungkapkan berapa pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong. Namun, jika melihat kebiasaan sebelumnya, Sintayong akan memanggil 28 pemain. Nanti dari jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 23 pemain. Beberapa pemain Timnas U23 Indonesia juga kemungkinan akan dipanggil oleh Sintayong. Sumarji mengatakan ia akan berbicara dengan pemain Timnas U23 Indonesia yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior. Ia mengungkapkan pembicaraan itu akan terfokus untuk membangkitkan mental setelah Garuda Muda gagal lolos ke Olimpiade 2024. Untuk beberapa pemain yang dipanggil lagi ke Timnas Senior tentu saja akan saya ajak bicara khusus, kata Sumarji. Termasuk hal-hal yang kemarin terjadi di Piala Asia U23 2024 lanjutnya. Timnas Indonesia sendiri saat ini menduduki peringkat kedua klasemen sementara grup F. Jika bisa menang di 2 pertandingan nanti, tempat di putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia diyakini sudah berada di tangan. Beginilah perasaan Hernando Ari ketika Timnas Indonesia dikabarkan akan diperkuat penjaga gawang naturalisasi Maarten Paes. Hernando Ari berkomentar soal persaingan dengan Maarten Paes di sektor penjaga gawang Timnas Indonesia. Hernando sama menyambut baik hal tersebut dan mengatakan dirinya ingin belajar banyak dari Maarten Paes. Sebagaimana diketahui, Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Kabarnya pemain FC Dallas itu masih butuh 1 langkah lagi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Tapi itu artinya kehadiran Maarten Paes akan membuat peta persaingan penjaga gawang Timnas Indonesia semakin ketat. Bagi Hernando, tentu kehadiran kiper berusia 25 tahun itu akan mengancam posisinya yang selama ini menjadi andalan Sintayong. Namun begitu, Hernando sama sekali tidak masalah untuk bersaing dengan Maarten Paes. Justru menurutnya dia akan bisa mendapat ilmu tambahan dengan kehadiran pemain keturunan Belanda tersebut. Biasa saja, nanti sama-sama belajar, ujar Hernando, dikutip dari kanal YouTube iNews TV, Minggu 12 Mei 2024. Hernando juga mengungkapkan betapa supelnya sosok Maarten Paes. Sebab, dia mengaku mendapat dukungan dari kiper FC Dallas itu kala dia terpilih sebagai pemain terbaik kala Timnas Indonesia U23 kontra Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U20 2024. Maarten Paes sangat-sangat suportif menurut saya. Karena kemarin waktu saya ada dapat player of the match itu dia mengomentari di kolom komentar saya, tutur Hernando. Jadi saling supportlah satu sama lain, walaupun kita belum saling ketemu ya. Jadi saya sangat senang dan menyambut kalau dia datang, ungkapnya. Sementara belum diketahui pasti apakah Maarten Paes akan memperkuat Timnas Indonesia di bulan Juni nanti. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan kembali berjuang dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. 2 laga ini merupakan laga penting bagi skuad Garuda untuk menentukan nasib melangkah ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia punya peluang cukup besar karena hanya butuh 1 kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya, sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Karena saat ini, skuad Garuda ada di posisi 2 grup F dengan koleksi 7 angka. Unggul 4 angka atas Vietnam yang ada di urutan 3. Dan terpaut 5 angka dari Irak yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yang diberikan Erick Thohir kepada para pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan suntikan motivasi pada timnas Indonesia jelang terjun lagi ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 18 peserta dari 36 negara di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mewujudkan itu. Dari 18 kontestan itu dibagi ke 3 grup. Masing-masing grup berisikan 6 kesebelasan. 2 tim terbaik dari setiap grup berhak melenggang ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nanti dari 18 negara dibagi ke 3 grup. Ranking 1 dan 2 langsung lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir di Pelabuhan Benoa, Denpasar pada Minggu 12 Mei 2024 dinukil dari Merdeka. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup itu bakal melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berlanjut ke putaran kelima hingga playoff interkonfederasi. Sedangkan posisi ketiga dan keempat diadu lagi untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Kalau mimpi mesti setinggi-tingginya, yang penting usaha, ucap Erick Thohir. Erick Thohir mengambil contoh timnas U23. Rizky Ridho DKK berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024, bahkan hampir meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Siapa yang pernah berpikir timnas U23 menjadi nomor 4 terbaik di Asia? Tidak pernah kan? Buktinya bisa, kata Erick Thohir. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menjalani lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Irak dan timnas Filipina. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024, baru Filipina pada 5 hari berselang. 2 pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Selatan. Saat ini timnas Indonesia bercokol di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 4 laga. Skuad Garuda berpeluang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia tertinggal 5 poin dari Irak di peringkat pertama yang sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan unggul 4 angka dari timnas Vietnam di posisi ketiga. Arsitek Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan tidak akan menemani Sintayong sebagai asisten pelatih di Timnas Indonesia pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kembali bergulir pada Juni 2024. Pasalnya, pada periode yang sama, Nova Arianto tengah menyiapkan Timnas U-Strip 16 Indonesia menatap Piala AFF U16 2024. Rencananya Piala AFF U16 2024 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, mulai bergulir pada 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. 2 venue yang menggelar Piala AFF U16 2024 adalah Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Masih lihat situasi karena jadwal bentrok di awal Juni, ucap Nova Arianto kepada awak media termasuk Bola Sport. Di awal Juni saya sedang menjalani persiapan untuk Piala AFF U16. Kemungkinan saya minta izin untuk fokus di U16, sambung Nova Arianto. Sementara itu di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menyisakan 2 pertandingan. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia yang menempati urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tercatat mengoleksi 7 poin. Sebelumnya, Nova Arianto baru saja mendampingi Sintayong di Piala Asia U23 2024 hingga playoff kualifikasi Olimpiade 2024 melawan Guinea. Selama meninggalkan skuad Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto tetap memantau perkembangan skuad Garuda Nusantara.
Kondisi tim sangat baik karena kami sudah mulai dari tanggal 18 April, tutur mantan pemain Persib Bandung itu. Kami fokus pada dasar fisik pemain. Saat ini kondisi luar biasa. Saya selalu mengikuti latihan dari video yang dikirim ke saya, perkembangan mereka sangat baik dan semoga lebih siap lagi, ujar Nova Arianto memimpin pemusatan latihan TC Timnas U16 Indonesia. Kami akan masuk ke persiapan khusus taktikal, kata Nova. Ada 34 pemain termasuk pemain diaspora yang masih bergabung. Kami akan mengerucutkan mereka sebelum Piala AFF, sambung pelatih berusia 44 tahun itu. Dia menambahkan bahwa status tuan rumah di Piala AFF U16 2024 menjadi motivasi tersendiri bagi Timnas U16 Indonesia. Di Piala AFF U16, Timnas U16 Indonesia menyandang predikat juara bertahan. Timnas U16 Indonesia yang diasuh Bima Sakti membungkam Vietnam dengan skor 1-0 di partai puncak Piala AFF U16 2022. Berita baik buat tim, kami bisa tampil di hadapan pendukung sendiri, ucap Nova.